Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Suster Maria Elizabeth Daci FSE, mahasiswa Stike Santa Elizabeth Medan, Prodi S1 Keperawatan 2021-2022, NIM 0320210002. Pada saat ini, saya akan berbagi dengan teman-teman tentang anatomi dan fisiologi sistem perkemihan. Sistem perkemihan merupakan organ vital yang berperan dalam ekskresi dan eliminasi sisa hasil metabolisme tubuh. Dan dalam keseimbangannya mereabsorpsikan air dan substansi terlarut dalam darah. Sistem perkemihan juga mengeliminasi setiap substansi yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Sistem perkemihan merupakan sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga tubuh terbebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap kembali zat-zat yang masih digunakan oleh tubuh. Sistem perkemihan manusia meliputi jaringan plasma dan memindahkan zat filtrasi dengan kecepatan yang bervariasi tergantung dari kebutuhan tubuh. Kelebihan jumlah air dalam tubuh akan disekresikan ginjal menjadi urin atau kemih dalam jumlah tertentu. Ketika kandung kemih sudah terisi oleh banyak urin, tekanan kandung kemih menjadi lebih tinggi. Oleh karena kandung kemih tidak terus terisi, refleksi berkemih menjadi tambah sering dan menyebabkan kontraksi otot detrusor menjadi lebih kuat. Pada saat berkemih, menjadi cukup kuat menimbulkan refleks yang berjalan dari nervus pudendal sphincter eksterna untuk menghambatnya. Jika inhibisi ini lebih kuat dalam otak daripada sinyal kortisol volunteer ke sphincter eksterna, berkemih pun akan terjadi. Jika berkemih tidak terjadi, kandung kemih pun akan terisi lagi dan refleks berkemih pun akan semakin kuat. Anatomi dan fisiologi sistem perkemihan terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Ginjal merupakan organ saluran kemih yang berbentuk seperti kacang dengan cekungan yang disebut dengan hilus. Ukurannya tergantung pada jenis kelamin atau umur manusia. Ginjal pada pria relatif lebih besar daripada ginjal wanita dan ginjal kiri lebih kecil daripada ginjal kanan. Letak ginjal kanan lebih rendah dibandingkan dengan letak ginjal kiri karena di sana terdapat lobus hepatis dexter. Ginjal kiri terdiri dari korteks dan medula. Kelenjar supraneural di atas ginjal menghasilkan dua macam hormon, yaitu hormon adrenalin dan hormon kortisol. Ginjal mempertahankan homeostasis, stabilitas volume, komposisi elektrolit dan osmositas, sehingga komposisi urin dapat bervariasi. Darah yang dialirkan ke setiap ginjal melalui arteri renalis dan dikeluarkan melalui vena renalis. Adapun fungsi ginjal yaitu mengatur volume air tubuh, mengatur keseimbangan osmosis dan ion, mengatur keseimbangan asam basa, mengekskresikan sisa metabolisme, memproduksi hormon eritroprotein, dan memproduksi hormonal yang mengontrol tekanan darah. Kemudian selanjutnya kita membahas bagian ureter. Ureter merupakan organ yang berbentuk tabung kecil yang berfungsi untuk mengalirkan urin dari ileum ginjal menuju kandung kemih. Itulah ureter. Kemudian selanjutnya kandung kemih. Kandung kemih merupakan organ berongga yang menampung urin terletak di belakang os pubis. Inilah dia. Kandung kemih memiliki 3 lapisan otot yang berbeda di saat manusia berkemih. Uretra merupakan tabung yang mengeluarkan urin keluar dari kandung kemih. Uretra memiliki 2 sphincter untuk menahan urin agar tidak segera keluar dari saluran perkemihan, yaitu sphincter eksterna dan sphincter interna. Panjang uretra pria berbeda dengan uretra wanita. Uretra pria panjangnya sekitar 23-25 cm dan uretra wanita panjangnya sekitar 3-5 cm.
Selanjutnya kita memasuki pembentukan urin. Pembentukan urin itu melalui 3 tahap, yaitu filtrasi atau penyaringan, reabsorpsi atau penyerapan, dan sekresi atau pengumpulan, atau yang disebut juga dengan augmentasi. Yang pertama kita membahas pada bagian filtrasi. Filtrasi merupakan pembentukan urin yang dimulai dari ginjal. Tekanan darah akan mendorong darah melalui arteri renalis melalui membran filtrasi. Kemudian darah difiltrasi di glomerulus. Kemudian glomerulus menyaring air, garam, asam amino, dan lain-lain, dan akhirnya dibawa ke kapsula Bowman. Hasil dari filtrasi glomerulus disebut dengan urin primer dan disalurkan ke tubulus. Kemudian yang kedua, proses reabsorpsi. Proses reabsorpsi disebut juga dengan proses penyerapan kembali. Setelah mengalami filtrasi dari glomerulus, tubulus proximal nephron, padulum Henle, dan tubulus pun mengumpul. Sebagian besar hasil filtrasi akan diserap kembali di tubulus ginjal dan akan diserap kembali untuk dimanfaatkan ke dalam tubuh kita. Kemudian air pun bergerak melalui proses osmosis, yaitu dari tekanan tertinggi menuju tekanan terendah. Dan hasilnya inilah disebut dengan urin sekunder yang kemudian selanjutnya melalui proses sekresi, yaitu proses sekresi yang merupakan tahap akhir dari pembentukan urin, yaitu urin dikeluarkan dari tubulus nefron, kemudian disalurkan ke dari ureter, kemudian disimpan di kandung kemih. Nah, di kandung kemih urin pun mengalir ke uretra. Di sini karena adanya sphincter, yaitu sphincter eksterna dan sphincter interna, yang fungsinya agar menahan urin untuk tidak segera keluar. Nah, kemudian urin ini pun akan dikeluarkan pada saat proses berkemih. Demikianlah teman-teman anatomi dan fisiologi sistem perkemihan yang dapat saya bagikan. Semoga dapat berguna bagi kehidupan kita dan kita semakin mensyukuri akan keajaiban Tuhan yang terjadi di dalam tubuh kita ini. Terima kasih, salam sehat dan salam santai.